Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Januari. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan akan tetap menolong kita. Kami mengucapkan selamat beribadah dari Gereja Injili Anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami berikan seluruh hidup kami kepadamu. Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam katakan,
ku berikan hatiku dan jiwaku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Kami berikan hati kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu yang kuberikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami persembahkan di atas mezbamu. Engkaulah kerinduan hati kami Tuhan. Engkaulah yang kami perlukan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami naikkan sembah kami kepadamu. Dalam pujian hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan, segala kejayaan, kepunyaanmu-Lah Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami beribadah kepadamu. Tidak hanya dari mulut kami Tuhan, tetapi jiwa kami menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyata. Sama-sama sekali lagi umat Tuhan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dan kebaikanmu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini dengan satu kerinduan hanya untuk menyenangkan hatimu. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kami untuk menyenangkan hatimu dan untuk menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau mengurapi, melawat ibadah kami ini Tuhan. Urapan-Mu kami rasakan, lawatan-Mu kami rasakan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Bapa. Kiranya Tuhan juga yang memberkati seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau memberkati kami semuanya. Kami memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Biarlah seluruh hidup kami persembahkan hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati juga kami semua yang melayani-Mu Bapa. Biar kami memberikan pelayanan yang terbaik dan semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih terkhusus hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau pakai, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan pengertian Tuhan, berikan kemampuan supaya hamba-Mu mengajarkan, memberikan firman yang seturut dengan kehendak-Mu dan seturut dengan isi hati-Mu Bapa. Engkau berkati Bapa, urapi Bapa, sehingga lewat pemberitaan firman hari ini kami semuanya umat-Mu dipuaskan, disegarkan. Engkau yang menggarap seluruh hati kami sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lawat Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biar berjalan semuanya dengan tertib, tidak ada yang mengganggu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mulai ibadah kami. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Kiranya hari ini kita beribadah di sini saudara, tidak hanya bibir kita yang mengatakan Tuhan, tetapi hati kita juga dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Tidak tubuh kita di sini, tapi pikiran kita di mana-mana Bapak Ibu. Saya percaya saudara sudah mengambil yang terbaik pada hari ini untuk datang beribadah di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita, saudaraku, memuji, memuliakan nama Tuhan. Datang pada Tuhan dengan hati yang suka. Bawa korban ucapan syukur kita Bapak Ibu. Ucapan bibir yang memuliakan Dia. Haleluya. Datang pada Tuhan.
Bapak Ibu mengangkat dua-dua tangannya seperti ini. Katakan layak Tuhan. Bagi Raja selamanya, layak Tuhan, ditinggikan selamanya, layak Engkau anak domba, layak Tuhan, layak Tuhan, diagungkan selamanya, kemuliaan bagi Raja. sekali lagi, layak Tuhan, Layak Tuhan, oh yang layak menerima segala kemuliaan, oh yang layak menerima segala pujian. Layak Tuhan, layak Tuhan, diagungkan selamanya, kemuliaan bagi Raja selamanya, sampai selama-lamanya, selamanya, sekali lagi selama-lamanya. selamanya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, Yesus mengasihimu saudara. Yesus baik kepadamu saudaraku. Haleluya. Tuhan, dia adalah Raja Maha Besar. Dia layak menerima segala pujian. Yang terbaik dari kita umatnya, yang telah ditebus oleh darahnya. Biarlah kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung
dulu Bapak Ibu. Hari Selasa kami bertemu di Pangaribuan. Nah, kesempatan keliling Samosir saudara, Balige, Bakara, Pulau Sibandang, Papande, Muara. Bapak Ibu, kami melihat gunung-gunung ciptaan Tuhan, air terjun yang begitu sangat dahsyat, keindahan Danau Toba yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa itu diciptakan hanya 6 hari? Itu hanya untuk kita nikmati. Tahukah Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana surga yang sedang disiapkan Tuhan saat ini saudara. Kalau dunia ini saja kita sudah tergagum, itu masih hanya segelintir yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana yang ada di seluruh dunia, seluruh bumi ini Bapak Ibu. Tentu surga yang disediakan Tuhan itu akan sangat luar biasa, indahnya, sangat mulia, gak bisa dilukiskan dengan kata-kata Bapak Ibu. Mau ke saudara ke sana? Haleluya. Kalau mau Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umatmu di sini memuji. Nana, nana. segala isinya, dan juga yang telah menciptakan kita untuk kesukaan bagi Dia. Kiranya Tuhan berkenan atas seluruh hidup kita dan penyembahan yang kita berikan kepada-Nya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan.
Oh, sungguh indah, tidak ada taranya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti. Syukur bagimu. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalah. Kasihmu dalam tak terduga. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Mulia dan berkenan. Sama-sama katakan, ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ya Allah, yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, kau sungguh indah, tiada tandanya. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Yes. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Mulia dan berkenan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi dengan segenap hati. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sebagai tanda rasa kagum kita, Bapak Ibu, dengan hormat angkat kedua belah tangan kita. Katakan, ku kagum, ku kagum. Akan Engkau. Inilah umatmu yang mengagumi Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak
Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan keindahan-Mu Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Engkau begitu dahsyat, tidak tertandingi oleh apapun. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Yesus Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami, Yesus penebus dosa kami. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran itu bagianku, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sama-sama kita katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, Di dalam hidup kerajaan-Mu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang Tuhan selama hidupku, selama hidup. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, Mengasihimu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau. Amin. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau menikmati pujian kami Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Sorga bergemar Tuhan Yesus, akan semuanya penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di bawah kaki-Mu. Oh, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Amin. Pribadi lepas pribadi Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ikut secara live streaming, beribadah bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, jamahan-Mu, lawatan-Mu Amin. berlaku atas kami semuanya. Amin. Sehingga selesai ibadah ini Tuhan, kami pulang oleh pembaharuan firman-Mu Tuhan. Kami berubah Tuhan, tidak pernah sama lagi Tuhan. Dan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan semua kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat. Hidup kami memuliakan Engkau. Hidup kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan, dan kami tahu firman-Mu itu Engkau sendiri Tuhan. Oh, di mana Engkau ada, di situ mujizat terjadi. Saat ini juga Tuhan, Engkau meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan, yang lapar haus akan kebenaran-Mu
Engkau puaskan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dan isi hati-Mu itu yang hamba-Mu sampaikan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Salam Bapak Ibu. Salam buat ya saudara-saudari kami yang mungkin baru ini hadir bergabung bersama dengan kami dalam ibadah dari tempat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di mana saja yang ikut secara online, ya live streaming dari ibadah dari tempat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin. Kita percaya ada kuasa dalam ibadah. Ya, kuasa Tuhan ada, mujizat Tuhan ada. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini adalah minggu keempat. Ya, 4 kali udah hari Minggu, udah 4 kali kita beribadah. Dari tanggal 1, tanggal 8, 15 dan tanggal 22 hari ini. Jadi sudah 5 kali kita beribadah ya selama tahun 2023 ini. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kita, amin. Kita bersyukur Tuhan selalu melindungi kita. Dan Tuhan berjanji seperti firman Tuhan 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan berjanji menyertai kita bukan sekali-sekali. Bukan dikala kita mood, bukan dikala kita sehat saja, tetapi senantiasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus berjanji menyertai kita senantiasa. Amin. Ya, baik ada dalam persoalan, baik dalam sukacita, baik dalam kebahagiaan, atau mungkin dalam duka cita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadi tidak perlu takut. Bahkan 4 minggu sebelumnya, Tuhan Allah berfirman, ya dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, nggak perlu takut. Amin. Nggak perlu takut. Nah ini 22 hari kita jalani tahun 2023 ini. Kita melihat Tuhan memeliharakan kita. Nggak perlu takut. Masih ada 300 lebih lagi ya hari-hari yang kita akan lalui. Nggak perlu takut. Dan panjang umur kita. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Ya mungkin seperti saya 30 tahun lagi. Ya saudaraku, atau mungkin di bawahnya itu lagi. Selalu Tuhan menyertai. Selalu Tuhan menyertai. Selalu Tuhan menyertai. Amin. Mari untuk itu kita menyadarinya. Tapi firman Tuhan bagi kita, ya ini masih bagian yang kedua, yaitu berjalan bersama Tuhan. Katakan berjalan bersama Tuhan. Bila minggu yang lalu kita melihat bagaimana Nuh itu berjalan bersama Tuhan. Wow, dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan percis. Seperti yang Tuhan katakan, dia lakukan. Kenapa? Karena dia bergaul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dia dengar apa kata Tuhan. Dan dia memperoleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan ya teman kita berjalan seperti Tuhan janjikan, aku menyertai engkau. Kadang kita yang gak mau disertai. Kita buat jalan kita. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bila kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Karena dia tahu apa yang bakal terjadi. 5 hari lagi, 10 hari lagi, bahkan sepanjang tahun ini. Sama seperti apa yang dialami oleh Nuh. Tuhan yang tahu apa yang bakal terjadi, akan ada air bah. Tetapi Tuhan punya inisiatif. Menyelamatkan Nuh. Ia, istrinya, dan anak-anaknya dan menantunya. Bapak Ibu, bila kita berjalan dengan Tuhan, bila bergaul akrab dengan Tuhan, kita selamat, seisi rumah kita diselamatkan. Amin.
Bahkan anak-anak Nuh itu menjadi penguasa di bumi. Wah, luar biasa itu. Ya, mereka berlapan jadi penguasa, pemilik bumi. Gak ada saingannya yang lain. Jadi hebat itu kalau kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, topik yang sama. Ya, bagian yang kedua. Ya, dan ini kita belajar dari kakek buyutnya Nuh. Namanya Henokh. Ya. Siapa namanya Bapak Ibu? Dan Henokh ini bukan garis keturunan dari Kain, karena Kain juga punya nama, ya, anak namanya Henokh. Tetapi ini dari garis keturunan anak Adam dari Set. Ya. Ini generasi yang ketujuh. Ya, mari kita lihat sebentar. Kita baca firman Tuhan ini, Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab boleh baca ya di tampilan di layar di belakang saya ini atau di depan saya. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi sesudah dia memperanakkan Metusalah. Dalam terjemahan yang lain, Alkitab yang terbuka, dikatakan Henokh berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Jadi Henokh ini berjalan dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun singkat apa lama Bapak Ibu? Di antara kita saya rasa Pak Majuntak paling tua di sini ya. Ya. Hampir 70 ya, beberapa bulan lagi ya Pak. Nah, ya 3 bulan lagi 70 tahun. Saudaraku, itu saja udah berjuang ya Pak. Ini 300 tahun dia berjalan bersama dengan Allah. Dan berjalan itu nggak ada jalan, oh lari-lari, tidak. Tapi santai. Saya pernah ukur jalan, ya santai saja. 1 jam saya capek cuma 4 kilometer. Saya bolak-balik jalan ke Pasar Induk. Saya lihat jam 1 jam. Karena saya mau ya olahraga biar lebih sehat, biar panjang umur. Saya jalan putar-putar. Saya lihat 1 jam, cuma 4 kilometer. Lebih daripada 4 kilometer, sudah lebih waktunya. Jadi 1 jam itu cuma 4 kilometer. Ini 300 tahun. Henokh ini berjalan bersama dengan Allah. Itu suatu rentang waktu yang sangat lama. Bapak Ibu, untuk berjalan bersama dengan Allah perlu menyangkal diri. Saya jalan 1 jam saja 4 kilometer, kadang saya udah berhenti beberapa kali. Tapi saya katakan pada diri saya, ayo jalan sedikit lagi, 1 putaran lagi, 1 putaran lagi, 1 putaran lagi, dan tercapai. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa mau yang mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau jalan dengan Allah, ia harus menyangkal dirinya. Ayo kita sangkal diri kita, biar setiap hari jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Mari sangkal diri saudara, bangun tidur jangan cari sarapan atau langsung bekerja. Cari Tuhan terlebih dahulu. Tadi malam itu topik kami, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Karena seorang pemuda hari Sabtu 2 minggu yang lalu dia bertanya, Pak, di mana ayatnya itu ya? Kami memiliki topik tadi malam, mengutamakan yang utama.
Yang terutama itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk itu perlu nyangkal diri. Apalagi tadi pagi hujan ya. Ya, bahkan dari sejak semalam pagi hujan. Awet hujannya. Ya, enaknya tarik selimut. Tapi Yesus berkata, mau mengikut Dia harus sangkal diri. Ayo sangkal diri kita Bapak Ibu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya seperti ini ibadah bersama-sama, tetapi ibadah dalam setiap hari, dalam jam-jam doa kita, dalam saat-saat teduh kita. Ayo latih diri kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah pribadi kita. Ambil waktu. Jangan tunggu waktu yang sisa dulu. Kapanpun gak ada yang sisa. Tapi saudara, khususkan dia. Sangkal diri saudara. Ya, hai anak-anak muda, sangkal dirimu. Berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan gadget saudara. Jangan sibuk dengan TikTok saudara. Jangan sibuk dengan game saudara. Sehingga kalau saudara berdiam diri tengah malam atau mau tidur, berapa banyak sih waktu saudara berikan sama Tuhan? Kaum bapak, kaum ibu, kadang kita banyak melakukan hobi kita, nggak dosa. Tetapi seberapa banyak kita beribadah kepada Tuhan? Seberapa banyak, seberapa lama kita menyembah Tuhan? Ayo, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Banyak hamba Tuhan berkata, sejam berdoa itu hanya supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mau menang terhadap pencobaan, ayo berdoa minimal 1. Nggak ada yang banyak yang jawab. Nggak banyak yang jawab. Bapak Ibu, ayo. Dan mari kita latih diri kita. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita sudah melihat ya pelajaran minggu yang lalu bagaimana Nuh itu dia mendengar. Dia tidak langsung berkata, buat bahtera, ya Tuhan, siap Tuhan. Dia tidak langsung pergi buat bahtera, tapi dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia tahu bahannya dari mana. Dia tahu apa yang harus diperbuat untuk menambal itu sambungan-sambungan papan-papan. Sambungan-sambungan kayu yang dipergunakannya. Dia tahu ukurannya. Dan sangat luar biasa. Nuh itu ahli perkapalan. Sehingga kapal yang dia buat tidak oleng. Bertingkat-tingkat Tuhan buat. Kenapa? Karena dia dengar. Ayo beri telinga mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baca Alkitab saudara. Di dalam ibadah-ibadah perhatikan. Teman-teman kita yang membagi berkat firman Tuhan, perhatikan, dengar. Hamba Tuhan, ya pemimpin-pemimpin komsel yang menyampaikan sharing firman Tuhan, dengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu membuat kita semakin tahu, semakin paham, apa sih maksud Tuhan dalam hidupku? Apa sih yang kulakukan dalam sisa hidupku ini? Apa sih perintah Tuhan yang harus kulakukan sepanjang hari ini? Bapak, Ibu, Nuh contohnya. Dan Henokh ini pun, dia dengar-dengaran selama 300 tahun dengan Tuhan. Ada saudara jalan dengan orang lain, diam sepanjang jalan? Nggak ada. Kami berangkat ke Pangaribuan. Dari rumah kami berangkat dari sini jam 11. Jam 10. Kami sampai ke Lubuk Pakam, ya ngebut sedikit lah. Karena mereka ternyata udah nunggu. Kami naik sepeda motor ke Lubuk Pakam. Tas 2 di depan, ada barang lagi bawaan. Karena
Hamba Tuhan di sana berkata, nggak banyak peralatan sound system kami, beberapa peralatan saya bawa. Bapak Ibu sampai di sana, ya, kami langsung berangkat, nggak ada, langsung isi barang ke mobil, langsung berangkat. Jemput hamba Tuhan dari tebing. Puji Tuhan, di tebing dikasih makan siang. Sepanjang dari tebing sampai sepanjang jalan ke Balige, kami cerita. Gak ada yang diam, malah gak ada yang tertidur. Karena cerita. Henok ini pun berjalan bersama dengan Tuhan. Cerita dia dengan Tuhan. Dan dia pun mendengarkan Tuhan bercerita dengan dia. Sehingga 300 tahun itu tidak membosankan. Mengapa kita kadang jenuh dalam mengikut Tuhan? Ya, di sini ada yang pernah jenuh enggak? Mungkin saya yang pernah jenuh. Saudara enggak pernah ya? Ya, saudara rohani semua. Kenapa? Kadang tidak menyadari Tuhan. Punya persoalan, pikirkan sendiri. Punya masalah, tahankan sendiri. Tapi kalau kita sadari Tuhan ada berjalan bersama dengan kita, kita katakan, Tuhan, dadong behepekku. Tuhan, bagaimana ini masa depan anak-anakku Tuhan? Begini keadaanku Tuhan. Tuhan, sakit perutku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan 24 tahun lagi ya. Saudaraku, bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu kami melihat, ya seperti tadi Ibu Gembala katakan, seperti lukisan itu gunung. Kelihatan dari jauh kayak seperti lukisan, gak ada pelukis yang sesempurna itu membuatnya. Saya berkata, luar biasa lah kau Tuhan. Ini hanya sekelintir saja, sekeping saja. Makanya gak heran ada moto orang Samosir. Samosir itu kepingan surga. Saudaraku, kalau bumi ini pun sedemikian rupa indahnya, konon lagi surga yang disediakan Tuhan bagi kita lebih indah dari itu. Dan semua kita sudah memiliki surga. Kesana kita kelak. Mari jaga hidup, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lurus terus jalannya, mengikuti Yesus. Amin. Ayo Bapak Ibu. Dan mengikut Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan, memerlukan ketekunan. Siapa bilang kalau sudah bersama dengan Yesus, gak ada persoalan? Alkitab tidak menjanjikan demikian. Karena Tuhan sendiri berkata dalam Matius pasal 16 ayat 24 tadi, oh sudah menyangkal diri, memikul salib. Coba saudara nanti pergi, ya. Ya, di belakang kami nggak ada. Ya, tapi waktu kami berjalan di Muara ada pariban, ya, orang Ibu Gembala, dia pikul kayu 3 potong. Saya nggak nyangka itu pariban Ibu. Ya, dia pikul kayu, cepat dia jalan. Gitu sampai dia lemparkan. Kenapa? Karena sakit. Memikul salib itu nggak enak. Yesus sendiri memikul salib sampai ke Golgota, jatuh di tengah jalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengikuti Yesus itu harus bertekun. Kami dari Medan, dari Lubuk Pakam ke tebing jalan tol, nggak ada hambatan. Tetapi keluar dari tebing sampai ke Balige banyak hambatan. Tetapi bukan berarti nggak sampai, diatasi semua hambatan. Bapak Ibu, dalam mengikut Yesus ini ada hambatan, bertekun. Ada penderitaan, bertekun. Bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara, tidak berjalan bersama dengan saudara. Tetapi dikala kita berjalan bersama Tuhan, ada persoalan, Dia kuatkan kita. Dia tolong kita. Dia berikan kita jalan keluar. Amin. Bahkan tangannya yang kuat itu memegang tangan kita dan membawa kita kepada
kemenangan. Ayo mari bertekun. Kita lihat sebentar Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Apa dikatakan? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalaupun ada kesengsaraan, walaupun ada permasalahan, walaupun ada keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan terjadi, ayo bertekun. Berjalan bersama Yesus. Amin. Dan orang yang bisa bertahan lama berjalan bersama dengan Yesus memiliki kerinduan. Rindu dia. Memiliki kerinduan untuk senantiasa bersama dengan Yesus. Memohon pertolongan Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Mazmur 86. Daud berkata, ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini suatu kerinduan. Gak menganggap diri bisa, bisa kok. Karena dalam mengikut Tuhan ini bukan gagah, bukan kuat kita, tapi oleh karena Roh Kudus saja. Biarlah kita setiap hari memohon kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalannya. Sehingga kita berjalan seperti jalannya. Amin. Amin. Dan memohon kepadanya supaya kita hidup menurut kebenarannya. Dan Tuhan membulatkan hati kita untuk takut kepadanya. Ayo mari Bapak Ibu, biarlah kita memiliki kerinduan yang kuat untuk senantiasa berjalan dengan Tuhan. Memohon petunjuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila saudara memiliki suatu kendaraan, sepeda motor atau mobil, sepanjang saudara mengikuti petunjuk, karena ada buku panduan, bahkan handphone saudara, kalau saudara mengikuti panduan, ya, pemakaian handphone saudara atau kendaraan saudara, ganti oli tepat pada waktunya, isi air kalau punya radiator tepat pada waktunya, gak pernah bongkar mesin. Handphone saudara pun demikian. Saudara gak ngecas sambil main, sambil pergunakan sambil ngecas, itu gak lama soak baterai saudara. Tetapi kalau saudara ikuti petunjuknya, akan tahan lama. Demikian kita kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan. Sukacita demi sukacita menjadi milik kita. Amin. Amin. Bahkan penulis Kidung Agung berkata, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Suatu kerinduan, Tuhan bawa aku Tuhan bersama denganmu. Tarik aku Tuhan bersamamu. Oh ikut sertakan aku Tuhan dalam jalanmu. Ada satu kerinduan. Biar kita semuanya rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan Henok ini juga memiliki iman. Dia punya iman. Ya, waktu kami sermon hari Kamis yang lalu, satu hamba Tuhan berkata, hukum apa yang ada sebelum hukum Taurat datang? Gak ada hukum yang baku maksud saya. Tapi semuanya itu dari cerita ke cerita daripada orang tua mereka. Pengalaman-pengalaman dari orang tua mereka. Henok ini hidup dengan iman. Alkitab tidak ada menuliskan dia melihat secara fisik Tuhan Allah. Tetapi hidupnya dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat 5 berkata, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidupnya percaya penuh kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Punyai iman, amin.
Karena dalam ayat 6, ayat selanjutnya dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita bersyukur pada zaman Yesus datang secara fisik ke dunia ini, ya 33,5 tahun. Dan Dia melayani 3,5 tahun. Orang bisa melihat Dia secara fisik. Tetapi kita sesudah Yesus terangkat ke sorga, kita hanya ya melihat Tuhan itu secara roh. Amin. Amin. Melihat secara iman. Secara fisik tidak kita lihat, tapi kita harus percaya bahwa Allah ada. Semua kita percaya Allah ada. Mari percayai Dia. Di awal ya ibadah kita pada tanggal 1 Januari dikatakan, Tuhan berfirman, jangan bimbang sebab aku Tuhan Allahmu. Kalau kita percaya Allah ada, nggak ada yang perlu kita takutkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan sepanjang perjalanan kita menuju sorga yang kekal. Karena Dia selalu menyertai kita. Amin. Dia ada di sisi saudara sekarang, lihat atau tidak. Bahkan Alkitab berkata, Dia tinggal di dalam kita. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak. Selama-lamanya. Untuk itu mari terke Dia. Bapak Ibu, jadi kita perlu bertekun. Perlu menyangkal diri. Dan juga memiliki iman. Dan memiliki kerinduan setiap hari. Untuk senantiasa berjalan dengan Tuhan. Nah, apa yang didapatkan Henokh? Dengan dia berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun. Kejadian 5 ayat 24. Kita ulang baca bersama-sama. Apa dikatakan firman Tuhan ini? 1, 2 ya. 1, 2 ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Terjemahan Persi mudah dimengerti. Kejadian 5 ayat 24 ini dituliskan demikian. Pada suatu hari Henokh berjalan dengan Allah. Lalu dia menghilang. Allah telah membawa dia pergi. Kalau saudara berjalan bersama dengan Allah, banyak kejutan dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Henokh ini berjalan bersama dengan Allah, tiba-tiba terangkat ke sorga. Allah membawa dia ke sorga tanpa melalui kematian. Banyak hal yang tidak masuk akal, yang supranatural akan terjadi. Supranatural maksud saya, yang terjadi dalam hidup kita. Selama kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4. Dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dan dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Orang yang berjalan bersama dengan Allah mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidupnya dan dalam hidup keturunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita semuanya, orang tua atau mungkin ya anak-anak kami yang masih buah sulung dari keluarga,
yang sudah mengenal Kristus, ayo hidup mengikuti Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan akan beruntung dalam segala apa yang kau lakukan. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berdusta. Dia berjanji pasti menggenapinya. Amin. Bagian kita, mari jalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun dia sakit, dia akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jadi, ayo ada pertolongan. Josafat contohnya. Hizkia. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Ah Tuhan, aku telah mengikut engkau dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu dia tahu Tuhan pasti mendengarkannya, walaupun vonis Tuhan sudah datang. Hizkia menangis, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat tempatnya dikatakan, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayo berikan alasan kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi kalau hidup kita nggak benar, hidup kita menyimpang dari jalan Tuhan, nggak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, nggak ada alasan bagi kita untuk memohon pertolongannya. Tetapi Hizkia ini dia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya. Dia ingatkan Tuhan, aku mematuhi Engkau Tuhan, aku melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Tuhan sudah memonis dalam ayat 1, tapi selanjutnya Tuhan berkata, pulang Yesaya, sampaikan kepada raja umatku bahwa aku menyembuhkan dia. Tuhan, ingatlah semua apa yang kulakukan. Aku mohon Tuhan mujizatmu, kesembuhan menjadi milikku. Saya selalu ingatkan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya cek gula darah saya 522. Bahkan sesudah ya beberapa hari yang lalu masih 400 sekian. Saya bilang, Tuhan, masih banyak yang harus kulakukan Tuhan. Sejauh ini pun sudah Engkau tolong. Sembuhkan aku Tuhan, berikan aku pankreas yang baru. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bertambah 2 kilo. Ya, saya bertambah 2 kilo. Saya bilang 2 kilo lagi Tuhan. Tambah nanti 2 kilo lagi Tuhan. Ya, tambah lagi 2 kilo lagi Tuhan. Ya, masih 4 kali ya. Ya, tambah 2 kilo lagi Tuhan. Dari situ saya cukup. Kalau kulihat tambah 8 kilo lagi, celana saya yang sudah molor-molor sudah pas kembali. Bapak Ibu, ini rahasia di antara kita. Saya kenapa pakai jas dan pakai ya baju selalu nggak blus dalam? Karena kalau saya pakai yang blus dalam, semua kerutan ikat pinggang itu semua berkerut. Makanya saya pakai batik supaya nggak kelihatan. Jadi ditutupi batik tersebut. Tapi puji Tuhan, beberapa celana saya sudah mulai muat, nggak berkerut lagi. Puji Tuhan. Dan saya bilang sama ibu, wow, mah, udah tambah gemuk saya. Iya, saya lihat pun demikian. Saudaraku, ingatkan Tuhan.
Tapi ada alasannya. Tuhan, selama ini pun aku sudah melayani, aku mau melayanimu lagi Tuhan. 24 tahun lagi Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Gak enak itu. Batuk darah keluar 1 sendok darah segar. 2 hari. Setan berkata, di sana Muhammadiyah. Saya bilang saya sembuh. Saya berkata, bahkan dokter berkata, jangan sampai demikian. Dibilangnya sampai demikian, besoknya terjadi. Wah, ada ketakutan. Tapi saya bilang, saya mau hidup, saya mau sehat, saya umur panjang, saya mau melayani lagi. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dan sebelumnya juga Pekanbaru pulang balik. Ditolong Tuhan. Bahkan pulang dari Pangeribuan sampai ke depan tol tebing tinggi, saya yang bawa. Ibu berkata, gak capek? Enggak. Sampai di rumah, memang agak kebas kakinya karena dibawa terus. Tapi ayo ingatkan Tuhan. Bagaimana saudara mengingatkan Tuhan kalau nggak ada alasannya? Tuhan berkati aku Tuhan, aku mau memberi lagi Tuhan. Ini Senin Kemis ini Tuhan, tolong berkat-Mu Tuhan. Buat segala usahaku berhasil dan aku beruntung dalamnya. Tapi ada alasannya. Kalau selama ini saudara pelit, berubah. Kalau selama ini waktu saudara hanya untuk diri saudara, tidak memikirkan orang lain, tidak memperhatikan, yang sakit tidak saudara kunjungi, yang punya persoalan saudara kata-katai, tidak saudara kuatkan, berubah. Supaya ada alasan kita. Dikala kita mengalami seperti ini, seperti Hizkia ini, ingatlah Tuhan. Orang punya masalah, orang punya persoalan, ada pergumulan di dunia, bukan untuk digosipkan, tetapi untuk ditolong. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Hizkia ini punya alasan dan dia sembuh. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Allah, bahagia hidup ini. Ada nggak ada isi kantong, bahagia hidup ini. Amin. Walau semuanya pas-pasan, ya pas perlu di situ ada, ya pas lapar makanan ada, seperti semalam pas mau makan datang daging makan siang. Wah luar biasa. Ibu berkata, enak kali jadi hamba Tuhan ini. Puji Tuhan, pas-pasan, pas perlu di situ ada. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memelihara kita dan memberikan kita kebahagiaan. Pemazmur berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mau berbahagia, ayo jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bergandengan dengan Tuhan, lakukan apa yang Dia suruhkannya, jauhi apa yang dilarangnya. Patuhi apa yang diperintahkannya dalam hidup kita. Hidup kita berbahagia. Amin. Kebahagiaan itu tidak datang dari mana-mana. Kebahagiaan itu karena kita mematuhi Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang lain yang didapatkan orang yang berjalan dengan Tuhan. Biarlah semuanya ini jadi dalam hidup kita, karena kita memilih untuk berjalan bersamanya. Amin. Dan yang ketiga, keturunan Henok perkasa di bumi. Pasal 5 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama, karena ini anak daripada Henok. 1, 2 ya. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Keturunan Henok adalah manusia yang terpanjang umurnya. 969 tahun. Bapak Ibu, Daud berkata, anak cucu orang benar perkasa di bumi.
Henok ini hidup benar. Hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Anaknya panjang umurnya. Bahkan ya, keturunan selanjutnya yaitu Nuh yang mengikuti teladan daripada Henok ini, berjalan bersama dengan Tuhan, terbebas dari air bah dan menjadi penguasa atas seluruh bumi. Dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Wah, luar biasa ini. Jadi kepada Nuh dan keturunannya diserahkan segala yang bergerak di muka bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Mari Bapak Ibu, kita bergaul dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Sesakit apapun masalah, sesakit apapun, sehebat apapun penderitaan yang datang atau persoalan yang datang, tetaplah pegang tangan Tuhan. Amin. Jalanlah bersamanya. Pasti kemenangan menjadi milik saudara. Dan janji-janjinya digenapi dalam hidup saudara. Amin. Untuk itu mari kita bertekun dan kita menyangkal diri. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa sepanjang perjalanan kita menuju sorga yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biarlah kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita nyanyikan nyanyian ini dengan senap hati kita. Dan mencari kerinduan kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat pada. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu
hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan. Kaulah perlindunganku, kaulah perlindungan, keselamatanku, keselamatanku. Kami rindu selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya. Kaulah kerinduan kami. Kami rindu berjalan bersamamu. Engkau yang Lebih dalam lagi kami rindu Kau Tuhan. di dalam hidup kami, Lebih dalam lagi kami merindu mengenal Engkau. dalam hidup ini Bersekutu denganmu, berjalan bersama. Yesus Tuhan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Dan mendengarkan Kami bersyukur kepadamu, kami tinggikan namamu, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kaulah segalanya bagi kami, sungguh baik kami Engkau, bersyukur. sungguh luar Terima biasa. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh baik dan sangat baik Engkau. Ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sekali lagi sama-sama.
Ya Tuhan, biarlah kerinduan kami itu selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Bersekutu denganmu, dengar-dengaran dengan Engkau, taat kepada apa yang Kau perintahkan kepada kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar hidup kami Tuhan benar-benar berbuah, karena kami dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami mendengarkan dan taat apa yang Kau firmankan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menjalin hubungan kami dengan Tuhan, merenungkan, membaca firman Tuhan dan taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, walau dalam mengikut Tuhan kami harus memikul salib menyangkal diri kami, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, tiap kali kami boleh taat kepada firman-Mu, maka anak cucu kami sampai keturunan kami juga akan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.